welcome back to Fanda Channel. Yeay! Nah, di video ini aku bakal sharing-sharing ke kalian gimana sih perjuangan aku dari aku SMA hingga aku diterima di kedokteran gigi. Karena banyak banget nih yang request ke aku, "Kak, share dong perjuangannya gimana." Langsung aja ya guys, check it out! Jadi, aku itu lulus SMP tahun 2016 dengan NEM 363. Setelah itu, aku daftar di SMA Yogyakarta, yaitu SMA 7, atau biasa dikenal dengan Smaven atau Wibakta. Waktu daftar SMA ini bener-bener drama banget guys. Dari yang bingung aku mau sekolah di mana, di Cilacap, di Purwokerto, atau di Jogja, sampai aku ngerasain gimana rasanya kekurangan berkas saat pendaftaran SMA ini guys. Kalau misalnya aku telat banget ngumpulin berkas itu dalam waktu 5 menit, mungkin aku nggak bakal ada di FKG UNEX ini guys. Tapi untungnya ada teman kakakku yang baik banget, yaitu Kak Nasir, yang udah rela bantuin aku nyiapin berkas itu sampai akhirnya aku diterima di SMA 7 Yogyakarta. Lanjut aja ya guys. Jadi saat SMA aku itu bener-bener coba bagi waktu antara main dan belajar. Saat pendaftaran SNMPTN, aku itu daftar di FKG Undip dan Farmasi Undip. Nah, sambil nunggu pengumuman, aku itu coba buat rajin ngikutin tryout, baik itu tryout online atau tryout offline, agar aku tuh terbiasa dengan soal-soal tipe SBMPTN. Dan jeng 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 jeng, tibalah saat pengumuman SNMPTN. Aku inget banget itu hari terakhir aku ujian sekolah. Setelah sampai rumah, aku coba buka website pengumuman SNMPTN. Dan ternyata munculnya warna merah guys. Yang tandanya aku ditolak di SNMPTN. Aku di situ sedih banget, aku nangis. Tapi setelah itu aku coba bangkit dan aku coba mempersiapkan diri untuk tes SBMPTN. Lanjut ya, jadi kan UTBK tahun itu kan 2 kali. Yang pertama itu aku ambil di hari kedua UTBK. Nah, yang gelombang terakhir, aku itu ambil di hari terakhir UTBK. Setelah aku ngerjain soal-soal di gelombang pertama, aku itu ngerasa soalnya tuh beda banget dari tipe-tipe soal SBM sebelumnya. Nah, jadi besoknya kan aku buka sosmed. Ternyata soal yang aku kerjain itu kesebar di media sosial. Di situ aku sedih banget, tapi aku juga nggak mau terlalu mikirin karena aku pengen fokus di UTBK gelombang kedua. Buat UTBK yang kedua, aku itu belajar dari soal-soal yang dikasih oleh bimbel dan soal-soal yang udah kesebar di internet. Dari situ, aku ngerasa bisa ngerjain saat Nah, setelah aku ngerjain UTBK kedua, aku itu ngerasa lebih yakin dari UTBK yang pertama. Karena yang aku pelajari itu tipenya itu sama seperti yang aku kerjain di UTBK yang kedua. Jadi, kan waktu tahun 2019, tahun kemarin itu kan nilai UTBK-nya keluar dulu. Nah, ternyata nilai UTBK aku yang kedua itu lebih kecil daripada yang pertama, yang notabene aku juga gak yakin sama jawabanku sendiri. Pasti kalian bingung kan, kok bisa sih? Jadi, untuk sistem penilaiannya itu menggunakan sistem IRT. Nah, semakin banyak orang yang bisa jawab dan jawabannya benar, itu nomornya merupakan nomor dengan kategori soal mudah. Nah, setelah aku pikir-pikir, kan gelombang kedua itu kan soalnya udah kesebar di sosial media. Nah, jadi kan banyak banget nih otomatis yang bisa jawab di gelombang kedua itu. Nah, makanya nilainya itu lebih kecil daripada gelombang pertama yang soalnya belum beredar di sosial media. Jadi, nilai UTBK gelombang pertama aku itu kan 600-an. Nah, dengan nilai segitu, aku coba diskusi sama bimbel dan sholat istikharoh. Dan nah, akhirnya aku milih FKG UNED dan Farmasi UNED sebagai pilihan. Sebenarnya aku juga nggak tahu kenapa aku bisa milih FKG UNED. Setelah aku sholat itu, aku ngerasa lebih yakin dan mantap buat milih FKG UNED. Selain itu,
FKG UNED juga udah terakreditasi A dan punya RSGM sendiri. Sambil nunggu pengumuman SBMPTN, aku coba daftar ujian mandiri di beberapa universitas seperti UNED, Undip, UPN Jakarta, UGM, dan Unsud. Nah, tibalah saat pengumuman SBMPTN di tanggal 9 Juli 2019 jam 3 sore. Nah, di situ aku posisinya itu lagi sakit. Kayaknya sih stres, takut ditolak lagi. Setelah buka website pengumuman SBM itu, langsung muncul tanda warna hijau, yang artinya tuh aku diterima di SBMPTN. Sebenarnya tuh aku belum tahu aku keterima di farmasi atau di FKG. Tapi di saat itu aku langsung nelpon kakakku buat ngabarin kalau aku keterima di SBMPTN. Karena udah telepon nih, ternyata diangkatnya lama karena kakakku itu lagi KKN, jadi lagi sibuk. Setelah diangkat, aku itu langsung ngabarin, "Mbak, aku keterima di SBMPTN," gitu kan. Sambil nangis. Terus kakakku nanya, "Keterima di mana? Di FKG atau farmasi?" Kan aku belum baca, aku cuma tahu tanda hijau. Jadi aku jawab, "Nggak tahu," kayak gitu. Nah, terus aku langsung matiin telepon, aku langsung buka websitenya lagi. Dan ternyata aku diterima di FKG, jurusan yang paling aku pengenin saat SMA. Kalau misal kalian tanya, "Kak, gimana sih perasaannya?" Jawabannya udah jelas, senang banget dan pastinya terharu juga karena perjuanganku nggak sia-sia. Dan langsung mood makan dong guys. Kemarin itu sempet ada yang DM aku bilang, "Kak, aku pengen masuk FK atau FKG nih, tapi aku sekolah di SMA nggak favorit, jadi aku takut nggak lolos SNMPTN." Ingat ya guys, SNMPTN itu bukan jalan satu-satunya buat kalian kuliah. Jadi jangan pesimis lagi, karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Buat kalian yang belum lolos SNMPTN, bukan berarti kalian itu bodoh, tapi Allah pengen lihat kalian lebih berjuang lagi. Ingat ya guys, rencana Allah itu indah. Oke, sampai sini aja ya guys. Dadah, see you!